Jika matahari tidak muncul atau sedang mengalami gerhana, hal itu dianggap sebagai pertanda buruk bagi Firaun. Jadi segala sesuatu yang terjadi ada hubungan dan sangkut pautnya dengan matahari, ini punya sesuatu pesan yang serius. Kenapa? Karena misalnya Firaun jika matahari tidak muncul atau sedang mengalami gerhana, kalau terjadi gerhana matahari misalnya, itu pertanda buruk bagi Firaun. Saudara yang dikasihi dalam Tuhan Yesus, Shalom, selamat malam, salam sehat dan sukacita selalu buat kita semua. Di malam hari ini, saudara-saudara, rencana saya adalah kita menyelesaikan tulah ke-7, ke-8, ke-9, dan ke-10. Pembacaannya dimulai dari pasal 9, Keluaran pasal 9 ayat 13, nanti sampai pasal 11 ayat ke-10. Tapi mengingatkan pembacaan itu panjang sekali, maka saya hanya akan membacakan, sekali lagi saya hanya akan membacakan yang bacaan tulah ke-7 saja. Sisanya nanti saudara-saudara baca. Saya ingin membacakan yang tulah ke-7 saja, semoga ini tidak mengurangi sukacita dari saudara-saudara semua. Saya baca tulah ke-7 saja. Hujan es. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, bangunlah pagi-pagi dan berdirilah menantikan Firaun dan katakan kepadanya, beginilah firman Tuhan Allah orang Ibrani, biarkanlah umatku pergi supaya mereka beribadah kepadaku, sebab sekali ini aku akan melepaskan segala tulahku terhadap engkau sendiri, terhadap pegawai-pegawaimu dan terhadap rakyatmu, dengan maksud supaya engkau mengetahui bahwa tidak ada yang seperti aku di seluruh bumi. Bukankah sudah lama aku dapat mengacungkan tanganku untuk membunuh engkau dan rakyatmu dengan penyakit sampar, sehingga engkau terhapus dari atas bumi. Akan tetapi inilah sebabnya aku membiarkan engkau hidup, yakni supaya memperlihatkan kepadamu kekuatanku, dan supaya namaku dimasyhurkan di seluruh bumi. Engkau masih selalu mengalangi umatku, sehingga engkau tidak membiarkan mereka pergi. Sesungguhnya besok kira-kira waktu ini, aku akan menurunkan hujan es yang sangat dahsyat, seperti yang belum pernah terjadi di Mesir sejak Mesir dijadikan sampai sekarang ini. Oleh sebab itu, ternakmu dan segala yang kau punya di padang, suruhlah dibawa ke tempat yang aman. Semua orang dan segala hewan yang ada di padang dan tidak pulang berkumpul ke rumah akan ditimpa oleh hujan es itu sehingga mati. Maka siapa di antara para pegawai Firaun yang takut kepada firman Tuhan, menyuruh hamba-hambanya serta ternaknya lari ke rumah. Tetapi siapa yang tidak mengindahkan firman Tuhan, meninggalkan hamba-hambanya serta ternaknya di padang, berfirmanlah Tuhan kepada Musa, ulurkanlah tanganmu ke langit, supaya hujan es turun di seluruh tanah Mesir, menimpa manusia dan binatang, dan menimpa tumbuh-tumbuhan di padang di tanah Mesir. Lalu Musa mengulurkan tongkat ke langit, maka Tuhan mengadakan guru dan hujan es, dan api pun menyambar ke bumi, dan Tuhan menurunkan hujan es meliputi tanah Mesir. Dan turunlah hujan es beserta api yang berkilat-kilat di tengah-tengah hujan es itu, terlalu dahsyat seperti yang belum pernah terjadi di seluruh negeri orang Mesir sejak mereka menjadi satu bangsa. Hujan es itu menimpa binasa segala sesuatu yang ada di padang di seluruh tanah Mesir, manusia sampai binatang, juga segala tumbuh-tumbuhan di padang ditimpa binasa oleh hujan itu, dan segala pohon di padang ditumbangkannya. Hanya di tanah Gosen, tempat kediaman orang Israel, tidak ada turun hujan es. Lalu Firaun menyuruh memanggil Musa dan berdoa kepada Tuhan, guru yang sangat dahsyat dan hujan es itu sudah cukup. Maka aku akan membiarkan kamu pergi. Tidak usah kamu tinggal lebih lama lagi. Dan berkatalah Musa kepadanya, sekeluar aku dari kota ini, aku akan mengembangkan tanganku kepada Tuhan. Guru akan berhenti dan hujan es tidak akan turun lagi, supaya engkau mengetahui bahwa bumi adalah milik Tuhan. Tetapi tentang engkau dan para pegawaimu, aku tahu bahwa kamu belum takut kepada Tuhan Allah. Tanaman rami dan jelai
telah tertimpa binasa sebab jelai itu sedang berbulir dan rami itu sedang berbunga. Tetapi gandum dan sekoi tidak tertimpa binasa sebab belum lagi musimnya. Lalu keluarlah Musa dari kota itu meninggalkan Firaun. Dikembangkannya tangannya kepada Tuhan. Maka berhentilah guru dan hujan es dan hujan tidak tercurah lagi ke bumi. Tetapi ketika Firaun melihat bahwa hujan es dan guru telah berhenti, maka teruslah ia berbuat dosa. Ia tetap berkeras hati, baik ia maupun pegawainya. Berkeras hati Firaun sehingga tidak membiarkan orang Israel pergi seperti yang telah difirmankan Tuhan dengan perantaraan Musa. Demikian firman Tuhan. Berbahagia setiap orang yang mendengar firman, memelihara dan melakukan dalam hidupnya setiap hari. Shalom. Semoga saudara-saudara diberkati. Pembacaan ini mesti sampai pembacaan tentang tulah ke-10. Tetapi karena cukup panjang, saya mempersilakan saudara nanti segera setelah mengikutinya baru saudara membaca. Tapi saya kira saudara bisa menghafal dengan baik. Saya ingin menyelesaikan memang ini supaya besok kita tinggal belajar kenapa sampai Tuhan mau melakukan tulah-tulah ini dan sengaja membiarkan Firaun punya kekerasan hati tersendiri untuk itu. Pasti segala sesuatu tak ada maksud Tuhan. Tidak mungkin tidak ada maksud Tuhan. Karena itu saudara-saudara, kita akan satu persatu dengan cepat saya akan menyampaikannya biar ini menjadi sebuah catatan yang baik dan penting bagi kita semua. Pertama tentang hujan es. Saudara-saudara, tulah hujan es disertai kilat dan guntur merupakan peristiwa yang sangat menakutkan bagi orang Mesir. Sangat menakutkan bagi orang Mesir dibandingkan jika peristiwa itu terjadi di negara-negara lain, di daerah lain. Ini memang terlalu menakutkan. Kenapa? Karena sudah ada petir, guntur, kilat. Tadi bilang api juga ada. Bagaimana ini air api jalan semua satu kali. Ini sesuatu yang sesungguhnya memang menakutkan. Saya kira bukan orang Mesir saja. Kalau itu terjadi di Kupang, di Tanah Timur, di Indonesia, pasti kita juga takut. Siapa sih terlalu berani dengan hal-hal begitu. Nanti kalau sudah di waktu aman baru kita bisa bercerita seolah-olah tidak takut. Tapi ketika menjalaninya saya kira takut. Saat itu saudara-saudara, di Mesir, hujan merupakan sebuah peristiwa yang sangat jarang. Di Mesir itu peristiwa sangat jarang. Makanya ketika harus turun hujan es dan sangat mengerikan dengan guru, petir dan lain sebagainya, itu sangat menakutkan. Kalau di negara-negara lain kan hujan sudah biasa turun, didorong hujan sangat jarang. Guntur dan kilat pun jika muncul bukan merupakan jenis peristiwa alam yang membahayakan. Jadi sudah sangat jarang. Kalau ada pun dia ringan-ringan seperti kita musim hujan biasa. Dan karena itu sebenarnya kalau itu terjadi pun sangat standar dan biasa. Tetapi di tulah ini sangat luar biasa. Sehingga itu membawa ketakutan dan kegentaran sendiri bagi bangsa ini. Saya kira Firaun juga ikut takut. Pembacaan tadi sebenarnya menegaskan itu juga. Walaupun segera setelah itu dia mengeraskan hatinya lagi. Dewi Nut, N-U-T, adalah pelindung langit dan cuaca dalam kesenian Mesir. Ini selalu dikaitkan dengan dewa-dewi ya, setiap tulah itu. Dan Dewi Nut adalah pelindung langit dan cuaca dalam kesenian Mesir. Dia dilambangkan sebagai wanita yang merangkul bumi dengan bintang di atas punggungnya dan bumi di bawah perutnya. Mereka percaya Dewi Nut, N-U-T, dia pelindung langit dan cuaca. Lalu dia di mana sekarang ketika ini peristiwa hujan es ini terjadi? Siapakah Dewi Nut itu, saudara? Dewi Nut adalah istri dari Osiris. Istri dari Osiris, penguasa atas ladang dan kesuburan. Penguasa ladang dan kesuburan. Dewi Nut itu adalah istri dari Osiris, penguasa atas ladang dan kesuburan. Sekaligus Dewi Nut adalah ibu dari dewa-dewi lainnya seperti Hathor, Set, Isis, dan Neptis. Saudara lihat, ini dewa-dewi saya berkeluarga ini. Orang suami, istri, anak-anak, dewa-dewi semua-semua, dan itu dipercaya
oleh orang Mesir. Mari kita lihat apa hubungannya selanjutnya dengan Mesir ini, saudara. Di tulah yang ketujuh ini, petani-petani kuno Mesir menggambarkannya sebagai seorang ibu yang sangat perhatian terhadap langit. Dewi Nut mereka sembah. Dia dianggap sebagai seorang yang sangat-sangat perhatian terhadap langit. Ibu yang memberi perhatian. Menurut mitos kuno, Dewi Nut itu meninggikan dirinya setiap pagi melalui jari tangan dan kakinya untuk menyediakan suatu ruangan. Semacam cakrawala begitu. Jadi dia siapkan itu. Dia meninggikan dirinya mulai melalui jari tangan dan kakinya. Saudara bayangkan? Untuk menyediakan suatu ruangan semacam cakrawala buat dirinya dan Geb, G-I-B, buat dirinya dan Geb pada malam hari ketika Nut berbaring, cakrawala itu menutup kembali dan kegelapan menutupi bumi. Ini betapa luar biasa yang mereka punya kepercayaan itu sangat kuat. Sekalipun ada goncangan, mereka tetap percaya. Bagi orang Mesir, saudara, ketika hujan es tiba-tiba turun dengan hebatnya dan langit menjadi gelap, hal ini merupakan tindakan yang mengejutkan karena menyangkut kredibilitas kemampuan dari dewa-dewi yang biasanya mengatur keseimbangan alam. Mereka percaya dewa-dewi itu juga mengatur keseimbangan alam. Sehingga kalau ada sesuatu yang aneh begini, ini sesuatu yang yang punya kaitan dengan kredibilitas kemampuan dari dewa-dewi. Kenapa, saudara-saudara? Yang biasa mengatur keseimbangan alam itu seperti Su, SHU, dewa angin, dan Horus, dewa langit Mesir, atas yang berkepala elang. Dewa yang berkepala elang ini, mereka yang urus langit, mereka itu yang mengurus angin, tetapi ini datang terlalu kuat. Ini tulah datang terlalu kuat. Hujan es disertai guru, petir, kilat, dan lain sebagainya. Selain itu, saudara-saudara, ada Isis, ISIS, dan Set yang bertugas menjaga panen juga diragukan kredibilitasnya. Jadi ini dewa-dewi semua, termasuk dewa Isis dan dewa Set yang punya tugas menjaga panen, sekarang mulai diragukan oleh bangsa Mesir. Apalagi pada tulah ini ada keterangan tentang dahsyatnya hujan es ini, bahkan belum pernah terjadi di Mesir sejak Mesir menjadi sebuah bangsa. Dewa-dewi mereka sudah tidak mampu lah. Kredibilitas mereka turun. Mereka tidak bisa untuk memberi pertolongan kepada bangsa Mesir. Mari kita lihat tulah yang ke-8, saudara. Tulah yang ke-8, belalang. Saudara membaca teksnya. Saya ingin menyampaikan beberapa catatan menyangkut dengan belalang ini, saudara. Belalang ini, saudara, dengan gambaran serangan yang dipaparkan oleh Alkitab dalam pembacaan kitab Keluaran, saudara, seharusnya orang Mesir meminta bantuan kepada Sobek, dewa Sobek, S-O-B-E-K. Mestinya. Kenapa? Belalang sangat banyak. Harusnya kalau melihat ini belalang yang sangat banyak ini, mestinya mereka meminta bantuan kepada Sobek. Mereka percaya sebagai dewa yang berkepala buaya, yang menguasai binatang-binatang dan serangga. Jadi ini dewa Sobek ini digambarkan sebagai yang berkepala buaya. Dia itu penguasa atas binatang-binatang dan serangga. Jadi mestinya kalau belalang banyak, tinggal lapor sendiri, dia kasih hilang itu belalang-belalang. Tapi sulit, kan tidak bisa terjadi. Mereka harus lapor di Sobek. Sobek tidak bisa melakukan apa-apa. Sebagai anak dari Neit, jadi Sobek itu adalah anak dari Neit, N-E-I-T-H, bekerja sama dengan dewa-dewa lainnya seperti dewa Ra, itu dewa api, Geb, itu bumi, Osiris, dewa air, dan Su, udara. Harusnya, saudara,
Dia bekerja sama dengan ini dewa api, dewa bumi, dewa air, dan dewa su atau udara. Su, Ra, Geb, dan Osiris. Saudara bisa bayangkan. Tapi di mana? Tidak bisa. Padahal memangnya saudara, saya membayangkan bahwa dengan menguasai 4 elemen di atas, bumi, api, air, dan udara, Dewa Sobek harus mampu menguasai binatang-binatang dan aktivitas dan habitat tertentu. Kalau dewa yang mereka percaya itu, Dewa Sobek itu punya kuasa, karena dia menguasai tadi 4 hal itu, mestinya sudah aman. Saudara-saudara, ternyata tidak begitu. Ternyata tidak begitu. Dia tidak bisa menguasai habitat tertentu seperti buaya di air, belalang di udara. Namun ternyata Sobek tidak mampu menghadapi serangan pasukan belalang di tanah Mesir. Karena dia tidak bisa diharapkan. Dia dewa yang mati, saudara. Selain itu, saudara-saudara, dewa-dewa yang berhubungan dengan tumbuh-tumbuhan juga terdiam menghadapi serangan belalang. Dewa udara, dewa api, dewa air, semua ini sudah tidak bisa berdaya apa-apa karena ini tulah belalang ini. Selanjutnya, saudara-saudara, dewa-dewi yang berhubungan langsung dengan tumbuh-tumbuhan juga berdiam diri, tidak mampu menghadapi serangan belalang. Dewa-dewi itu digambarkan, disebut sebagai dewa Nepri, itu dia dewa gandum. Ermutet dan Termutis adalah dewa panen. Ada dewa gandum, itu makanan pokok betul. Ada dewa Ermutet dan Termutis, itu adalah dewa panen. Saudara bisa bayangkan, itu berarti aktivitas-aktivitas mereka sangat berkaitan dengan apa yang mereka percaya. Dan hari ini ketika terjadi itu tulah belalang, semua yang mereka percaya sepertinya sia-sia saja. Mari kita lihat saudara, tulah yang ke-9. Tulah yang ke-9 itu adalah kegelapan. Tulah yang ke-9 itu adalah kegelapan. Ini menarik saudara untuk kita melihat lebih jauh. Orang-orang Mesir menganggap bahwa Amon-Ra sebagai dewa atas segala dewa. Ini dewa yang paling tinggi. Amon-Ra, dia dewa di atas segala dewa. Mereka percaya bahwa tidak ada dewa yang lebih tinggi lagi dari Ra. Dewa Ra itu paling tinggi. Bagi mereka, saudara-saudara, bagi orang-orang Mesir, matahari terdiri dari mata, yaitu Ra. Matahari terdiri dari mata, yaitu Ra. Terang dan hangatnya matahari tengah hari merupakan percikannya ketika ia mandi. Jadi orang-orang Mesir percaya dewa Ra itu Amon-Ra itu dewa yang paling tinggi, melebihi segala dewa. Matanya itu adalah Ra, dan percikan hangatnya matahari, jadi panas matahari yang kita pikir jumur badan seolah-olah ada, bukan seolah-olah, memang ada vitamin D di sana. Itu merupakan percikan ketika dewa ada mandi. Woi, saudara bisa bayangkan, ini cerita luar biasa. Dan bangsa Mesir percaya kepada hal ini. Ra juga disebut sebagai Kepri. Dewa Ra juga disebut sebagai Kepri. Khepri. Dia disebut Kepri atau matahari terbit. Matahari yang terbit. Atum, yaitu matahari yang terbenam. Sehingga seluruh posisi matahari, baik terbit hingga terbenam, merupakan bagian dari postur tubuh dari dewa Ra. Saudara bisa bayangkan, ini dewa matahari. Matanya, pergerakannya, mulai dari dia terbit, atau yang disebut dengan Kepri, dan waktu dia terbenam, disebut dengan Atum. Firaun, ini menarik saudara, kenapa? Karena selanjutnya
Firaun dipandang sebagai anak dari Dewa Ra. Firaun dianggap sebagai anak dari Dewa Ra, yaitu perwakilan Ra di muka bumi. Karena dia anak, dia adalah perwakilan. Bab tua ada di atas sana, di matahari. Di bumi ini ada perwakilan, namanya Firaun. Jadi saudara bisa lihat betapa ini pertarungan betul-betul dengan cara menyembah orang-orang Mesir pada waktu itu, saudara-saudara. Jika matahari tidak muncul selama 3 hari karena atau sebelum begini, jika matahari tidak muncul atau sedang mengalami gerhana, hal itu dianggap sebagai pertanda buruk bagi Firaun. Jadi segala sesuatu yang terjadi ada hubungan dan sangkut pautnya dengan matahari, ini punya sesuatu pesan yang serius. Kenapa? Karena misalnya Firaun jika matahari tidak muncul atau sedang mengalami gerhana, kalau terjadi gerhana matahari misalnya, itu pertanda buruk bagi Firaun. Luar biasa kan? Yang sesuatu yang mereka percaya. Saudara, lebih spesifik lagi saya mau kita merenungkan. Apabila jika kegelapan itu terjadi selama 3 hari, karena angka 3 dimengerti oleh orang Ibrani dan Mesir sebagai lambang dari kedaulatan Allah, sehingga tidak ada seorang pun yang mampu mengubahnya. Ini matahari ini, kalau dia tidak keluar, dia gerhana sampai 3 hari, maka bagi mereka ini tidak dapat diubah oleh siapapun. Ini tidak bisa. Kenapa? Orang Ibrani dan orang Mesir melihat ini sebagai sebuah kedaulatan Allah dan tidak bisa dirubah oleh siapapun. Dengan demikian, saudara, tulah ini dapat dikatakan sebagai puncak. Tulah ini sebenarnya dapat dikatakan sebagai puncak dari tulah-tulah lainnya. Kenapa? Kenapa, saudara-saudara? Karena selain Ra, saudara, Dewa Horus dipercaya sebagai dewa terang yang memberikan kekuatan kehidupan dari Dewa Ra. Tah, PTAH, dewa yang menciptakan matahari. Dia menciptakan bulan dan bumi. Juga tidak berdaya. Berdiam diri menghadapi kegelapan yang menghinggapi seluruh wilayah Mesir. Di manakah dewa mereka? Di mana dewa-dewi yang mereka seru-serukan itu? Tidak ada. Mari kita lihat tulah yang terakhir. Kematian anak sulung. Termasuk anak sulung Firaun. Saudara, saya ingin untuk kita memahami begini, saudara. Dalam kepercayaan orang Mesir, setidak-tidaknya ada beberapa dewa yang bertugas menjaga anak-anak orang Mesir. Jadi anak-anak mereka itu dipastikan aman. Mungkin terpelihara dengan baik, tetapi mereka tahu bahwa ada dewa yang bertugas untuk menjaga anak-anak mereka. Satu, Heka, H-E-K-A. Dia Dewi Katak. Dia punya tugas adalah mengawasi perkembangan binatang dan anak-anak manusia, mulai dari embrio, masih dari pembentukan awal di rahim itu. Ini Dewi Katak atau disebut Heka. Dia sudah yang mengawasi. Dia mengawasi bukan saja pada manusia, tetapi sekaligus juga pada binatang. Yang kedua, saudara-saudara, Isis, I-S-I-S. Dia adalah ibu yang dipercaya mengawasi anak-anak dalam hal perkataan. Dan sekaligus Isis adalah Dewi Kesuburan. Itu Dewi Kesuburan. Sudah 2 ini, Heka, Isis. Yang ketiga, Min, M-I-N. Ini dewa Min ini dipercaya sebagai dewa kejantanan. Ini dewa kejantanan yang bertugas untuk menganugerahkan kemampuan bereproduksi bagi pria dan sekaligus menganugerahkan kemampuan tersebut bagi Firaun. Ini dewa yang luar biasa, dewa Min, dewa kejantanan. Ini suke yang
Maerot saja. Ini dewa kejantanan. Dia pun tugas adalah menganugerahkan kemampuan bereproduksi bagi pria, bagi laki-laki, dan sekaligus menganugerahkan kemampuan tersebut bagi Firaun. Jadi Firaun dianggap sebagai laki-laki yang kuat. Pasti dianggap sebagai yang kuat. Kenapa? Karena dewa kejantanan ini menganugerahkan kekuatan untuk bereproduksi. Bagi pria pasti mereka sangat jantan itu, kuat. Yang keempat, yaitu dewa Horus. Dia dipercaya sebagai anak dari Isis dan Osiris. Tadi dewa-dewi yang suami istri itu Isis dan Osiris. Dia punya anak namanya Horus, dan Horus ini bertugas menjaga anak-anak Firaun. Enak ya. Rakyat jelata pun dibiarkan, tapi penguasa punya raja Firaun punya anak-anak dijaga oleh dewa Horus. Kelima, Bes, B-E-S. Ini dipercaya oleh orang-orang Mesir sebagai pelindung dan penjaga kaum ibu dan anak-anaknya, termasuk Firaun itu sendiri. Jadi anak-anak dijaga, ibu juga dijaga, Firaun juga dijaga. Wow, terlalu luar biasa mereka membangun membangun konstruksi beriman mereka dan pikiran mereka untuk memahami hal-hal ini, saudara. Ada yang berikut, saudara-saudara, adalah saya ingin sampaikan bahwa Firaun sendiri selaku pelindung orang Mesir dan inkarnasi dari dewa matahari. Jadi kalau Firaun itu mereka percaya sebagai pelindung orang Mesir dan inkarnasi dari dewa matahari. Dewa matahari berinkarnasi di dalam Firaun. Wahai saudara, bayangkan. Ini kisah yang sangat dekat dengan bagaimana Yesus anak Allah menjadi manusia. Kita bisa lihat supaya kemudian kita memahami teks ini, dan waktu kita membaca kisah-kisah di sekitar Perjanjian Lama, apalagi di wilayah sekitar Palestina, Mesir, kita tahu betul bahwa itu ada kisah-kisah di baliknya sebagai latar belakang. Ada yang berikut adalah dewa Hathor, H-A-T-O-R. Salah seorang dewa, pokoknya itu satu dewa, satu dari 7 dewa yang hadir saat seorang anak sedang dilahirkan. Ya, kalau ibu ada melahirkan, dalam kepercayaan mereka adalah dewa Hathor itu hadir di sana. Hadir ketika ibu-ibu melahirkan itu. Saudara bisa bayangkan. Ada juga yang ke-8, saudara, adalah dewa Meskenet. Dewa Meskenet itu adalah, Dewi Meskenet. Dewi yang memimpin kelahiran anak-anak. Anak-anak yang lahir itu dipimpin oleh Dewi Meskenet. Ke-9, saudara-saudara, ini yang terakhir, bahwa ada juga dewa Renenutet. Dewa Renenutet. Dewa berbentuk ular kobra. Dipercaya dewa ini berbentuk ular kobra yang bertugas untuk menjaga Firaun. Firaun mesti aman. Dan karena itu dia dijaga oleh ini dewa Renenutet. Dia digambarkan sebagai yang punya kepala berbentuk ular kobra. Dewa yang berbentuk ular kobra. Tugasnya satu, menjaga Firaun. Firaun harus aman. Saudara bisa melihat sekarang, saudara. Inilah yang terjadi. Ini sudah yang terjadi. Ketika tula-tula ini disampaikan, ada konteks tertentu. Terima kasih, saudara.